Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Nah, video kali ini saya akan membahas soal tentang tuas, di mana kita tahu pada tuas itu ada persamaan W kali LB sama dengan F kali LK. Ada juga KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Nah, kalau ada KM-nya kita akan gunakan yang atas, tapi kalau tidak ada hubungannya dengan KM, lebih enak kita menggunakan yang bawah. Ya, apalagi kalau soal bergambar. Nah, langsung saja ke soalnya. Dua buah benda diletakkan di atas tuas seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ya, seperti ini. Jika kuasa digeser 5 cm mendekati tumpu, maka agar tuas tetap seimbang yang harus dilakukan adalah pilihannya ada A, B, C, D. Ya. Nah, ini posisi sebelum digeser ya. Sebelum digeser seimbang. Kita sebut saja sebelum digeser itu sebagai 1. Ya. Berarti ini, karena ini yang lebih besar ya, berarti di sini adalah LK1. Yang ini F1, yang di sini LB1, berarti di sini W1. Nah, kemudian kuasa digeser 5 cm. Ini digeser 5 cm. Mendekati tumpu ya, ini kan tumpu. Nah, apa yang terjadi kira-kira kalau kuasa ini digeser ke sini? Akan miring kemana? Ya, tuas akan miring seperti ini. Ya. Nah, kenapa saya kasih dua gambar? Karena untuk soal yang seperti gini nih, yang digeser ini, bisa dianalisis dua kemungkinan. Ya. Nah, yaitu W tetap di tempat yang sama, yang pertama. Yang berikutnya, W-nya tetap sama, seperti sebelum digeser. Nah, itu ya. Nah, kita yang analisis yang pertama dulu. Karena di sini beban-beban semua, maka kita fokus sama W. Bisa nggak F-nya? Ya bisa, itu tergantung sama soalnya. Nah, ini kan beban ya, beban. Nah, di sini, karena di sini beban semua, maka anggapannya adalah F2 itu sama dengan F1 ya. 2 ini anggapnya posisi setelah digeser ya. Berarti F2 sama dengan F1, yaitu 80 Newton. Nah, di sini W2-nya, kalau W-nya tetap di tempat yang sama, nggak kita geser-geser, W2 sama W1 sama nggak? Pasti? Pasti tidak sama. Ya, W2 itu pasti tidak sama dengan W1 sebelum digeser ya. Nah, apa yang terjadi dengan W2? Nah, gampang aja, ini kan kayak timbangan kan ya. Supaya ini kembali seimbang, yang harus kita lakukan apa? Ya, ini kan berarti terlihatnya lebih berat yang ini kan ya. Maka yang ini harus kita kurangi. Atau yang ini kita tambah. Kan gitu. Tinggal lihat pilihan jawabannya. Karena ini beban, maka kita fokus pada ini. Oh, berarti bebannya harus kita kurangi. Maka jawaban A ini sudah mungkin benar. Karena tidak ada yang lain lagi ya. Yang namanya PG itu kan memilih satu jawaban yang benar, PG ya. Kalau sudah ada satu jawaban yang mungkin benar dan nggak ada saingannya lagi, ya udah berarti jawabannya itu. Tidak perlu menganalisis yang lainnya. Ya, jikapun kalau ada lebih dari satu jawaban yang benar, berarti itu adalah kesalahan yang membuat soal. Nah, bagaimana kalau misalnya ya, kalau misalnya kita belum menemukan jawabannya, kalau dengan seperti ini kita tidak menemukan jawabannya, kita lanjut cara yang kedua. Kemungkinan yang kedua, yaitu W-nya tetap sama, seperti sebelum digeser. Jadi sini maksudnya adalah F2-nya itu tetap sama dengan F1, 80 Newton. Nah, W2-nya ini tetap sama dengan W1. Ya, tetap sama. Nah, makanya apa harus dilakukan supaya W2 dengan W1 ini tetap sama dan tetap seimbang? Maka yang harus dilakukan adalah ini harus kita geser mendekati juga. Ya. Ini kan kita geser mendekati. Nah, berarti ini juga harus kita geser ke dalam. Nah, inilah tuas ya, prinsipnya kayak tuas. Kalau satu digeser mendekati tumpu, maka yang satunya harus digeser mendekati tumpu. Kalau yang satunya, salah satu ya, kalau yang salah satunya digeser menjauhi titik tumpu, maka yang satunya juga kita jauhi titik tumpu. Nah, karena ini mendekati ya,
Maka berarti bebannya harusnya kita geser mendekati, sementara di sini menjauhi. Maka ini sudah salah. Ya. Nah, ini cara menganalisisnya. Jadi tadi sebenarnya sampai sini aja sudah cukup ya. Nah, itu konsep yang utama harus dipegang ketika mengerjakan soal tentang tuas digeser. Contoh yang kedua, dua buah benda diletakkan di atas tuas seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, jika beban digeser 10 cm menjauhi tumpu, maka agar tuas tetap seimbang yang harus dilakukan adalah, nah ini kuasa semua nih. Nah, ini kita sebut saja, sebelum digeser itu kita sebut saja F1, nanti setelah digeser kita sebut F2 ya. Ini W1, berarti di sini LB1 sama dengan, nah ini berarti LK1 sama dengan bla bla bla. Nah, kita bayangkan dulu, kalau beban kita geser menjauhi tumpu ke sana. Ya, 10 cm ya. 10 cm. Maka apa yang terjadi? Miring kemana? Timbangannya akan miring kemana? Yaitu akan miring seperti ini. Ya, akan miring seperti ini. Nah, kita analisis juga seperti dibilang tadi bahwa untuk soal seperti ini tuh ada dua kemungkinan cara menganalisisnya. Nah, yaitu pada kasus yang ini berarti tetap di tempat yang sama, F-nya tetap di tempat yang sama. Atau F-nya tetap sama, berarti di sini F1-nya itu sama F2-nya itu sama dengan F1. Ya. Seperti belum digeser. Nah, yang ini dulu yang paling gampang. Berarti di sini F2-nya sama dengan ini maksudnya ya, W2-nya itu tetap sama dengan W1, yaitu 420 Newton. Nah, kalau mau F-nya tetap di tempat yang sama, maka otomatis F2 ini pasti tidak sama dengan F1. Ya. Tetap di tempat yang sama ya, maka F2 ini pasti tidak sama dengan F1. Nah, supaya ini jadi seimbang, apa yang harus dilakukan? Yaitu, yang ini kita tambah, atau yang ini kita kurang. Nah, maka untuk pilihan A, B ini sudah pasti salah. Betul kan ya? Karena yang kuasa ini harusnya ditambah, tapi di sini dia bilangnya dikurang. Maka ini sudah pasti salah. Nah, berarti kita lanjut yang alternatif berikutnya, yaitu F-nya tetap sama. Berarti di sini F2 itu sama dengan F1. Di sini tetap sama ya. W2 sama dengan W1 sama dengan 420 Newton. Nah, apa yang harus kita lakukan nih? Kalau F2-nya sama dengan F1, maka supaya seimbang yang harus kita lakukan apa? Ini tadi kan kita geser ke sana ya. Maka harus kita lakukan apa ini? Karena ini digeser menjauhi, maka ini juga harus kita geser menjauhi. Nah, ternyata ini sama-sama menjauhi. Nah, berarti C sama D itu punya kemungkinan jawabannya benar. Nah, kalau seperti itu ya mau nggak mau kita harus mencari angkanya berapa. Caranya, kita gunakan yang ini nih. Ya. Nah, kita buat dulu nih. Yang ini berarti L, B, 2. Setelah digeserkannya, berapa ini? Tadi kan 40. Digeser menjauhi 10. Maka ini menjadi 50 cm. Nah, kemudian yang ini sama dengan F1, berarti yang ininya adalah 140 Newton. Nah, pasti karena harus digeser ya, maka LK1-nya, LK2-nya ini tidak sama dengan LK1. Nah, harus kita cari nih LK2-nya. Caranya gimana? Kayak gini ya. 420 dikali 50 itu besarnya harus sama dengan 140 dikali LK2. Ya. 420 Newton, 420 dikali 50, itu besarnya harus sama dengan 140 ini dikali LK2. Nah, di sini kita menemukan bahwa LK2 ini besarnya yaitu 420 dikali 50, kemudian dibagi 140
hasilnya adalah 150 cm. Nah, kita belum tahu nih harus digeser berapa. Supaya tahu digeser berapa, maka kita harus tahu LK1. Nah, berarti kita harus cari LK1 dengan cara ya sama kayak tadi. 420 dikali 40, 420 dikali 40, itu hasilnya harus sama dengan 140 dikali LK1. Nah, jadi LK1-nya ini sama dengan 420 kali 40 dibagi 140. Hasilnya 120 cm. Nah, di sini baru kita ketahuan. Tadinya 120 cm, sekarang menjadi 150 cm. Berarti dia digeser 30 cm. Ya, berarti jawabannya adalah C. Ini saya membahasnya pelan-pelan, jadi kayak lama ya. Tapi kalau sudah paham kan pasti bisa dengan cepat dilakukan. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah dua buah benda diletakkan di atas tuas seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Jika tumpu digeser 10 cm mendekati beban, maka agar tuas tetap seimbang yang harus dilakukan adalah bla 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 ya. Ini pilihan A, B, C, D. Nah, analisisnya sama kayak tadi ya. Ini berarti sebelum digeser. Berarti ini F1 ya. Ini W1. Ini LK1. Nah, yang ini LB1. Belum ada nih. Kita analisis dengan cara yang sama tadi. Kalau ininya, tumpuannya kita geser ke sini, 10 cm, maka apa yang terjadi? Miring kemana ini? Ya, pasti miringnya miring ke arah F yang ini ya. Jadi seperti ini posisinya. Nah, ada dua kemungkinan jawaban kan ya? Ada dua kemungkinan untuk analisisnya. Nah, sama kayak tadi, dengan cara yang sama. Di sini kuasa semua nih. Berarti yang pertama, kita analisis dengan F-nya tetap di tempat yang sama. Yang berikutnya nanti F-nya tetap sama seperti sebelum digeser. Maka di sini W2 ini sama dengan W1, yaitu 420 Newton. Nah, karena F-nya mau di tempat yang sama, nggak digeser ya, tetap di tempat yang sama, maka pasti F2-nya ini tidak akan sama besar dengan F1. Ya. Nah, berapa supaya seimbang? Supaya ini menjadi seimbang lagi, maka berarti yang ini harus kita kurangi. Atau yang ini kita tambah. Nah, ternyata di sini kan kuasa ya, kuasa. Kuasa dikurangi. Nah, berarti A sama B ini sama-sama dikurangi, berarti sama-sama punya kemungkinan jawabannya benar. Ya. Nah, langsung aja analisis. Kalau misalnya dua jawabannya udah mungkin salah, ya nggak usah analisis kan ya. Tapi karena dua-duanya ini sama-sama punya kemungkinan benar, langsung aja kita analisis. Ya. Nah, tapi hati-hati. Karena apa? Di sini menjadi, sebut saja LB2 ya. LB2. Nah, yang ini menjadi LK2. Nah, hati-hati ya. Nah, ini ya sama. LK2-nya, karena tadi ini 110, kemudian digeser 10 ke sini, maka ini menjadi 110 cm. Kan ya? 100, ini digeser ke sini, maka menjadi 110. Nah, LB2-nya berapa nih? Nah, kita untuk tahu LB2 ini, kita cari LB1 dulu. Dengan cara 420 dikali LB1, itu besarnya harus sama dengan 100 dikali 168. Ya. Maka LB1 itu sama dengan 100 kali 168 dibagi 420. Hasilnya adalah 40 cm. Nah, dapat nih. Ternyata LB1-nya 40 cm. Nah, karena ini 40 cm awalnya, kemudian digeser ke sini 10, maka ini bukan 40 lagi, tapi berubah menjadi 30
cm. Nah, sekarang kita cari F2-nya. Caranya ya sama kan ya. 420 dikali 30, 420 dikali 30, itu hasilnya harus sama dengan 110 dikali F2. Jadi F2-nya sama dengan 420 dikali 30, kemudian dibagi dengan 110. Maka F2-nya ketemu 114,5 Newton. Nah, tadinya 168 Newton, sekarang berubah menjadi 114,5 Newton. Ya, 114,5 Newton. Ini kebetulan belakangnya 0,5 nih, berarti sama-sama punya kemungkinan. Mau nggak mau kita harus hitung nih, 168, yang ini tadi, dikurang dengan 114,5. Ternyata selisihnya adalah ini 5, ini 3, ini 5. Berarti ini benar. Ya, harus dikurangi 53,5 Newton. Ya. Jadi yang berikutnya tidak perlu lagi dianalisis karena kita sudah menemukan satu jawaban yang benar. Nah, bagaimana kalau misalnya ya, ini misalnya jawabannya kita belum ketemu ya, belum ketemu jawaban ini. Berarti mau nggak mau kita harus lanjut ke alternatif yang berikutnya, yaitu F-nya tetap sama seperti belum digeser. Berarti di sini F2-nya tetap sama dengan F1, yaitu 168 Newton. Yang di sini W2-nya tetap sama dengan W1, yaitu 420 Newton. Nah, ini hati-hati tadi ya. Yang ini menjadi LB2, yaitu 30 cm. Nah, karena ini mau tetap sama 168 Newton, maka ini berarti harus digeser. Nah, digeser kemana? Kita lihat aja ini. Gampang analisisnya, kita lihat aja kayak gini. Ini kan kalau kita lihat tadi 40. Sekarang menjadi 30. Berarti kita anggap aja bahwa si bebannya ini digeser ke sini. Ya, ini digeser ini. Maka yang apa harus kita lakukan dengan yang ini? Yaitu yang ini harus kita geser juga mendekati. Nah, ini sama-sama mendekati, berarti sama-sama punya kemungkinan jawaban benar. Ya. Nah, ngitungnya gimana? Nah, sekarang ini berarti posisinya yang di sini yang kita cari adalah LK2-nya. Sama dengan berapa? Ya. Nah, berarti 420 kali 30, 420 dikali 30, itu hasilnya harus sama dengan 168 dikali LK2. Ya, berarti LK2-nya sama dengan 420 dikali 30 dibagi 168. Nah, ternyata di sini hasilnya adalah 75 cm. Nah, setelah 75 cm ini ketemu, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus cari tahu nih, dia harus digeser berapa. Nah, tapi hati-hati. Kalau untuk kuasa yang digeser atau bebannya yang digeser, kita bisa langsung mengurangi yang LK1 ini ya, awalnya, dengan hasil yang kita temukan terakhir. Nah, tapi kalau tumpu yang digeser, kita jangan pakai yang ini. Tapi kita harus pakai LK setelah tumpunya digeser. Jadi yang kita pakai ini adalah yang 110. Ya. Jadi di sini digesernya berapa? Yaitu 110 dikurang 75. Berarti 35 cm. Nah, jadi jawabannya adalah jawaban seharusnya adalah si kuasa digeser sejauh 35 cm mendekati tumpu. Ya. Itu jawaban sebenarnya kalau yang misalnya yang digeser. Ini kan hanya contoh tadi aja. Kan jawaban ketemunya sudah B ya, sudah ketemu jawaban yang B, ini hanya contoh saja kalau misalnya dianalisis lebih lanjut. Oke, terima kasih. Sekian video untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu dalam belajar tentang tuas digeser. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.